Selamat malam Pak Suna dan selamat malam teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai filsafat, agama, etika, dan hukum. Baik, sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Ade Widiasari, absen 7, dan saya sendiri, Yulia Mektianise, absen 21. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai di mana materi yang pertama itu mengenai hakikat filsafat, hakikat hukum, dan hakikat etika akan saya bawakan. Materi pertama yaitu tentang hakikat filsafat. Filsafat berasal dari dua kata Yunani yaitu Philo dan Sophia, yang mana Philo berarti cinta dan Sophia berarti bijaksana. Dengan demikian, Sophia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Nah, dalam hakikat filsafat ada beberapa ciri mengenai pemikiran filsafat. Yang pertama itu sangat umum atau universal, di mana pemikiran filsafat mempunyai kecenderungan yang sangat umum, dengan tingkat keumuman yang sangat tinggi. Karena pemikiran filsafat itu tidak hanya bersangkutan dengan objek khusus, akan tetapi bersangkutan dengan konsep-konsep yang sangat umum. Misalnya, mengenai tentang manusia, keadilan, kebebasan, dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu tidak faktual atau spekulatif. Nah, di mana filsafat akan membuat dugaan-dugaan yang masuk akal mengenai sesuatu yang tidak berdasarkan pada bukti. Hal ini bukan berarti bahwa pemikiran filsafat itu tidak ilmiah. Akan tetapi, pemikiran filsafat tidak termasuk dalam lingkup kewenangan ilmu khusus. Lalu yang ketiga yaitu bersangkutan dengan nilai. Filsafat merupakan usaha untuk mencari pengetahuan berupa fakta-fakta yang disebut dengan penilaian. Penilaian ini tentang hal yang baik, hal yang buruk, hal yang susila dan asusila. Dan pada akhirnya, filsafat akan dijadikan sebagai suatu usaha untuk mempertahankan nilai tersebut. Lalu yang keempat, itu ada berkaitan dengan arti. Suatu yang bernilai tentu di dalamnya penuh dengan arti. Nah, para filosof dalam mengungkapkan ide-idenya harus dapat menciptakan kalimat-kalimat yang begitu logis dengan bahasa-bahasa yang tepat, guna untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Lalu yang terakhir yaitu implikatif, di mana pemikiran filsafat yang baik dan terpilih selalu mengandung implikasi atau akibat logis. Dari implikatif tersebut, diharapkan akan mampu melahirkan pemikiran baru, sehingga akan terjadi proses pemikiran yang dinamis dari tesis ke antitesis, kemudian ke sintetis, dan seterusnya, sehingga tidak ada habisnya. Nah, pola pemikiran yang implikatif ini akan dapat menumbuhkan intelektual. Materi selanjutnya yaitu persamaan filsafat dengan ilmu. Antara filsafat dan ilmu sebenarnya memiliki akar kajian yang sama, yakni sama-sama mencari kebenaran dan menemukan suatu hal yang baru yang bertemu dengan pengetahuan. Nah, persamaan keduanya akan dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, sama-sama mencari rumusan yang sebaik-baiknya, lalu menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya. Lalu yang kedua, memberikan pengertian mengenai hubungan yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami, dan mencoba menunjukkan sebab akibatnya. Lalu yang ketiga, yaitu memberikan sistensi, yaitu suatu pandangan yang bergandengan. Lalu yang keempat, mempunyai metode dan sistem. Lalu yang kelima, yaitu memberikan penjelasan tentang kenyataan seluruhnya yang timbul dari hasrat manusia atau objektivitas akan pengetahuan yang lebih mendasar. Selanjutnya ada perbedaan antara filsafat dan ilmu. Nah, yang pertama itu adalah objek lapangan. Filsafat itu bersifat universal, di mana segala sesuatu ada realitanya. Sedangkan ilmu itu adalah pengetahuan yang bersifat khusus dan empirik. Lalu ilmu hanya berfokus pada bidang masing-masing secara kaku, sedangkan filsafat itu terkotak-kotak dalam disiplin ilmu. Lalu objek formal, filsafat bersifat non-fragmentaris, di mana karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Di samping itu, objek dari formal ilmu itu bersifat teknik, yang berarti bahwa cara ide-ide manusia itu mengadakan penyatuan diri dengan realita. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan antara perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Perbedaan filsafat dengan ilmu pengetahuan itu terletak jelas dari pengertian awal, di mana filsafat diperlukan manusia sebagai panduan dalam menjalani kehidupan, sedangkan ilmu pengetahuan diperlukan untuk menjawab segala bentuk pertanyaan. Nah, filsafat itu akan membentuk karakteristik seorang individu atau kelompok, sedangkan ilmu pengetahuan akan bertindak sebagai penunjang. Baik, materi yang kedua yaitu tentang hakikat agama.
Agama menurut KBBI adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan Dewa, atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian, dan kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan kepercayaan tersebut. Nah, agama secara umum adalah upaya manusia untuk mengenal dan menyembah ilahi yang dipercaya dapat memberi keselamatan serta kesejahteraan hidup dan kehidupan kepada manusia. Dalam beberapa pengertian mengenai agama, terdapat beberapa unsur-unsur penting, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan sesuatu yang tidak terbatas. Lalu, berisi pedoman dan tingkah laku, di mana itu dalam bentuk larangan atau perintah. Nilai-nilai dan norma-norma yang diwahyukan langsung oleh ilahi melalui nabi-nabi. Lalu yang ketiga, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan hidup kekal di akhirat. Materi yang ketiga yaitu tentang hakikat etika. Etika berasal dari kata Yunani yang itu kata ethos yang berarti tempat tinggal, barang rumput, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Lalu kata taeta yang berarti pada istilah adat. Dalam hal ini, kata etika itu sama artinya dengan moral. Moral itu sendiri berasal dari kata Latin mors dan mores yang berarti ada istiadat, kebiasaan kelakuan, watak, tabiat, akhlak, dan cara hidup. Nah, menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral, sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salahnya, perbuatan atau perilaku yang dianut manusia. Selain itu, etika juga diartikan sebagai praksis dan sebagai refleksi, di mana sebagai praksis, etika akan berarti nilai-nilai dan norma-norma moral baik yang dipraktikkan atau justru yang tidak dipraktikkan. Walaupun seharusnya itu harus dipraktikkan. Selain itu, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, atau sebagainya. Dalam etika sebagai refleksi, itu memiliki arti sebagai pemikiran moral. Selain itu, etika juga memiliki arti secara etimologis, di mana etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang dilakukan atau tentang adat istiadat yang berkenaan dengan hidup yang baik dan hidup yang buruk. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Widya. Kepada Kak Widya, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai hakikat hukum. Secara umum, hukum merupakan suatu sistem yang dibuat oleh pihak berwenang ataupun pemerintah dari suatu negara yang berisi aturan dan norma yang diterapkan guna menciptakan kedamaian dan ketertiban di negara tersebut. Pengertian hukum tersebut juga meliputi sanksi yang menyertai bagi siapapun pelanggar aturan dan norma yang telah ditetapkan. Sehingga, dengan adanya hukum, suatu negara akan lebih nyaman dan meminimalisir tingkat kejahatan yang terjadi di negara tersebut. Menurut H.L.A. Hart, ada 3 persoalan pokok yang muncul berulang-ulang sehingga memunculkan pertanyaan, apa hakikat hukum? Nah, yang pertama, ciri umum dari hukum yang paling menonjol adalah bahwa eksistensinya berkaitan dengan perilaku manusia. Jenis-jenis tertentu perilaku manusia tidak lagi bersifat pilihan atau opsional, melainkan dalam pengertian tertentu bersifat wajib. Karakteristik hukum yang nampak sederhana ini dalam faktanya tidaklah sederhana. Pemahaman paling sederhana di mana perilaku tidak lagi opsional adalah ketika seseorang dipaksa untuk mengerjakan apa yang dikatakan orang lain kepadanya dengan adanya ancaman dan konsekuensi yang tidak menyenangkan bila ia menolak. Jadi bagaimana hukum dan kewajiban hukum? Berbeda dari dan bagaimana kaitannya dengan perintah-perintah yang ditopang oleh ancaman. Hal ini menjadi permasalahan pokok yang ada di balik pertanyaan apa itu hakikat hukum. Persoalan kedua adalah bagaimana perilaku mungkin tidak bersifat pilihan melainkan wajib. Peraturan-peraturan moral membebankan kewajiban dan menghilangkan pilihan bebas individu untuk melakukan hal yang ia sukai dalam wilayah perilaku tertentu. Jadi bagaimana kewajiban hukum berbeda dari dan bagaimana ia terkait dengan kewajiban moral menjadi persoalan yang juga turut ada di balik pertanyaan apa hakikat hukum itu. Persoalan pokok ketiga yang terus-menerus memicu apa hakikat hukum itu tergolong persoalan yang lebih umum, yaitu apa itu peraturan dan sampai kadar apa hukum merupakan persoalan mengenai peraturan. Pada dasarnya, hakikat hukum yang ideal sebagai objek filsafat hukum tentunya mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang bersifat mendasar itu. Atas dasar yang demikian, filsafat hukum bisa dihadapkan kepada ilmu hukum positif.
Sekalipun sama-sama menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut pemahaman yang berbeda sama sekali. Selanjutnya, mengenai hakikat nilai. Pengertian nilai atau value adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Untuk memahami pengertian nilai secara lebih mendalam, saya akan menjelaskan beberapa definisi yang dikutip mengenai nilai. Yang pertama, oleh Doni Kusuma, mendefinisikan nilai sebagai suatu kualitas, suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, dan dihargai, sehingga dapat menjadi semacam objek bagi kepentingan tertentu. Nilai juga merupakan sesuatu yang memberi makna dalam hidup, yang memberikan titik tolak, isi, dan tujuan dalam hidup. Selanjutnya definisi yang kedua, menurut Faud Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawali, merumuskan nilai sebagai standar atau ukuran norma yang kita gunakan untuk mengukur segala sesuatu, dan ada nilai materialis yang berkaitan dengan ukuran harta pada diri kita. Ada nilai kesehatan yang mengungkapkan tentang signifikasi kesehatan dalam pandangan kita. Ada nilai ideal yang mengungkapkan kedudukan, keadilan, dan kesetiaan dalam hati kita. Serta ada nilai sosiologis yang menunjukkan signifikansi kesuksesan dalam kehidupan praktis dan nilai-nilai yang lain. Sementara Notonegoro membedakan menjadi 3, yaitu nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua adalah nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang bersifat rohani manusia, yang dibedakan dalam 4 tingkatan sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai kebenaran, di mana nilai yang bersumber pada rasio, budi, akal, atau cipta manusia. Yang kedua adalah nilai keindahan atau estetis, yaitu nilai yang bersumber pada perasaan manusia. Yang ketiga adalah nilai kebaikan atau nilai moral, yaitu nilai yang bersumber pada unsur kehendak manusia. Yang terakhir adalah nilai religius, yaitu nilai kerohanian tertinggi dan bersifat mutlak. Nah, dari definisi-definisi yang sudah saya jelaskan tadi, kita sebenarnya bisa menyimpulkan 3 hal, yaitu adalah nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, benda, orang, atau hal. Yang kedua, ada bermacam-macam nilai selain nilai uang yang sudah cukup dikenal. Dan yang terakhir adalah gugus-gugus nilai membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai yang tertinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan agama, etika, dan nilai. Nilai agama atau norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, berupa siksa kelak di akhirat. Norma agama yang berasal dari Tuhan ini bertujuan untuk menyempurnakan keadaan manusia agar menjadi baik dan tidak menyukai adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi. Norma ini tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi pada sikap batin manusia yang diharapkan batin tersebut sesuai dengan norma yang ia yakini sebagai sebuah kepercayaan. Norma agama ini hanya memberikan kewajiban kepada manusia tanpa memberi hak kepada mereka. Mereka harus mentaati dan melaksanakan norma agama tersebut. Sebagai agama, melalui kitab sucinya, kita masing-masing diajarkan tentang 3 hal pokok, di mana kita mempercayai tentang agama, yaitu 1, hakikat Tuhan. Yang kedua, etika dan tata susila. Serta yang terakhir adalah ritual dan tata cara beribadah. Jelas sekali kan bahwa antara agama dan etika tidak dapat dipisahkan. Tidak ada agama yang tidak mengajarkan etika atau moralitas. Kualitas keimanan atau spiritualitas seseorang ditentukan bukan saja oleh kualitas pribadinya, tetapi juga oleh kualitas moral atau etika atau kualitas hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan juga dengan alam. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai ibadah menjadi sia-sia tanpa dilandasi oleh nilai-nilai moral. Akhirnya, tingkat keyakinan dan kepasrahan kepada Tuhan Maha Kuasa lah sebagai tingkat kualitas beribadah dan tingkat kualitas moral seseorang yang akan menentukan gugus atau hierarki nilai kehidupan yang telah dicapai. Tujuan agama untuk merealisasikan nilai tertinggi, yaitu hidup kekal di akhirat, atau biasanya di agama Hindu menyebut sebagai moksa dan di agama Buddha menyebut sebagai nirwana.
Dari sudut pandang semua agama, pencapaian nilai-nilai kehidupan duniawi bukan merupakan tujuan akhir, tetapi hanya merupakan tujuan sementara atau tujuan antara dan hanya dianggap sebagai media atau alat untuk mendukung pencapaian tujuan akhir atau nilai tertinggi kehidupan. Selanjutnya mengenai hukum, etika, dan etiket. Hukum adalah kumpulan aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan. Yang tadi sudah saya jelaskan juga, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subjeknya. Sedangkan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan etiket adalah adat, sopan santun, atau tata krama yang perlu selalu diperhatikan dalam pergaulan agar selalu berhubungan baik. Nah, jika melihat dari pandangan, hukum biasanya dipandang baik dibuat atau lahir dari masyarakat yang pada dasarnya berlaku untuk ditaati. Dengan demikian akan tercipta ketentraman dan ketertiban. Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, yaitu untuk mengayomi masyarakat secara adil dan damai, sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat. Sedangkan etiket memandang manusia dari segi lahiriah saja. Orang yang berpegang pada etiket bisa juga bersifat munafik. Sedangkan etika memandang manusia dari segi dalam. Orang yang etis tidak mungkin bersifat munafik. Sebab orang yang bersifat etis pasti orang yang sungguh-sungguh baik. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Yang berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain. Jadi dengan kata lain, etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Maka hubungan dari ketiganya ialah dasar dari etika dan etiket ialah filsafat tentang perilaku yang baik dan buruk. Etika berhubungan dengan norma seperti tata cara, kebiasaan, sopan santun, dan adat. Di mana norma ialah perwujudan dari nilai-nilai. Sehingga nilai dan norma sangat penting untuk membentuk suatu etika. Dengan adanya nilai dan norma akan dapat membuat lingkungan bertindak sesuai etika yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan hukum, etika, dan etiket. Persamaan dari hukum, etika, dan etiket, di mana mereka memiliki persamaan utama, yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai, norma, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Perbedaan di antara ketiganya juga dapat dilihat dari 3 aspek utama. Yang pertama, sumber aturan. Hukum bersumber dari negara dan pemerintah, misalnya undang-undang dan peraturan resmi. Sedangkan etika bersumber dari masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam bentuk adat atau kode etik. Etiket bersumber dari golongan masyarakat tertentu seperti budaya atau tradisi setempat. Yang kedua, dilihat perbedaannya dari sifat pengaturan, di mana hukum bersifat tertulis dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, atau dokumen resmi lainnya. Sedangkan etika bersifat fleksibel, dapat berupa aturan tertulis seperti kode etik atau lisan seperti tradisi dan kebiasaan. Sedangkan etiket umumnya bersifat lisan, misalnya tata cara berbicara, berpakaian, atau bersikap dalam situasi tertentu. Perbedaan di antara ketiganya yang terakhir, kita bisa melihat dari objek yang diatur. Hukum mengatur hal-hal yang bersifat lahiriah seperti hukum warisan, agraria, atau tata negara, dan juga aspek rohaniah seperti hukum pidana. Dan sedangkan etika berfokus pada perilaku rohaniah seperti sikap jujur, tanggung jawab, serta menghindari tindakan tidak etis seperti korupsi dan mencuri. Dan yang terakhir, etiket. Dilihat dari objek yang diatur, etiket lebih pada perilaku lahiriah seperti tata cara, berpakaian, menerima tamu, dan berbicara dengan orang lain sesuai dengan situasi yang tertentu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian penjelasan saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Widya atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa menyampaikan dalam kolom komentar. Kesimpulan dari materi kami, yaitu filsafat adalah hasil pemikiran manusia yang menempati posisi sebagai induk pengetahuan. Filsafat juga diartikan sebagai sebuah pengetahuan. Dan karakteristik utama berpikir filsafat yaitu sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar dan spekulatif. Sifatnya yang menyeluruh artinya mempertanyakan
hakikat keberadaan, dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai suatu kesatuan secara keseluruhan. Lalu agama adalah suatu bentuk ketetapan ilahi yang mengarahkan mereka yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketetapan ilahi kepada kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Lalu ada etika, sama halnya dengan moral. Itu yang berarti adat, istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. Dan yang terakhir, hukum etika, etiket, merupakan istilah yang sangat berdekatan dan mempunyai arti yang hampir sama, walaupun terdapat perbedaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kami akhiri dengan selamat malam. Terima kasih.